Oke. Nanti kalau ada Ivana paling ini dulu, keluar dari sini dulu. Oke, yang kelihatan apa? Whiteboard. Oke, udah ya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang sumber arus ya. Sumber arus itu kemarin kita sempat bahas ada baterai, ada aki, ada elemen volta. Nah, itu sumber arus. Terus kenapa arus bisa mengalir dan mengalirnya dari muatan positif ke negatif. Terus juga ada apa lagi? Elektron itu mengalir dari negatif ke positif. Dia berkebalikan atau potensi rendah ke tinggi ya. Nah, terus kemarin juga kita belajar tentang hambatan, kalau masih ingat ya. Hambatan itu ada hambatan konduktor R sama dengan rho L per A, terus diturunkan jadi yang ada diameternya, jari-jarinya. Terus juga ada terhadap perubahan suhu, R sama dengan R0 ditambah apa tuh? R0 dalam kurung 1 ditambah alfa dikali delta T gitu ya. Nah, terus juga ada juga tentang rangkaian. Rangkaian seri, paralel, dan campuran. Oke? Kalau masih ingat kita sampai situ. Nah, sekarang kita akan lanjutkan materinya. Jadi kemarin sampai rangkaian campuran. Mudah-mudahan tidak ada yang bingung. Karena ini baru rangkaiannya namanya rangkaian Wheatstone. Saya masih mengingat-ingat di Semanti itu bukan itu namanya, saya lupa gitu ya dikasih namanya apa. Tapi kalau pada umumnya ini tuh disebut rangkaiannya Wheatstone. Kok tumben hijau? Rangkaiannya namanya rangkaian Wheatstone. Wheatstone. Ada yang udah baca rangkaian Wheatstone seperti apa? Belum, Mas. Belum, oke. Kenapa belum? Ya tuh Mas kan belum sekolah gitu. Oh, Mas kan belum dipelajarin juga gitu kan di sekolah gitu nggak? Iya, Mas. Atau emang belum semangat, bukan belum semangat sih. Biasanya ada the power of kepepet. Nah, jadi saat kepepet baru dia belajar. Nah, jadi kelas 12 mulai diatur jadwalnya, bangun tidur sampai tidur lagi ya. Ini saya kasih PR perdana nih sebelumnya. Tolong semuanya buat jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan dari hari Senin sampai Sabtu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ada yang bingung caranya atau ada yang udah punya? Belum. Untuk kalau dari bangun tidur sampai tidur lagi sih belum, Mas. Oke, nah ini bikin ya. Kalau nggak punya nanti saya kasih. Karena tiap tahun murid-murid yang di PW dikasih juga. Kelas 12 terutama ya. Kalau kelas 10 11 sih ya udahlah ya, gimana lagi ya. Kadang dikasih tahu juga kesadarannya masih bukannya apa ya. Iya, begitulah gitu ya. Tapi kalau kelas 12 biasanya udah mulai terbuka dan jangan sampai kayak dijedotin ke tembok baru sadar gitu ya. Jadi ini saya masih dicubit-cubit supaya bangun dari tidur yang panjang. Nah, ini tolong seperti ini. Jadi nanti bikinnya saya kasih juga, cuman cara mengisinya misalnya bangun misalnya saya aja ya contohnya ya, jam 04.00. Pagi amat. Nggak tahu ya, pokoknya kebangun aja jam segini. Bangun jam segini, dia ngapain dulu. Terus jam 06.00 sarapan. Terus jam 07.00 sekolah gitu kan.
Sampai jam berapa sih sekolah online tuh? Kita sih sampai Jam zuhur, Mas. 12 iya. Oke, nah jam 12 berarti kan sekolah. Ini Senin ya, ceritanya Senin sampai Senin dulu deh, Senin. Nah, terus baru nanti ngapain aja. Nah, kalau itu kosong ketahuan, sisanya main IG, TikTok, nonton YouTube dan kawan-kawan. Sampai tidur biasanya nanti kayak gitu. Jadi pegang handphonenya lebih lama dibandingkan pegang bukunya. Nggak masalah saat ini, tapi jadi masalah saat yang akan datang. Oke? Ya nanti saya kasih. Ya jangan lupa nih PR. Kapan dikumpulinnya? Dikumpulinnya seminggu. Berarti minggu depan. Minggu depan. Pengumpulannya kemana nanti saya kasih. Oke ya? Oke. Oke, mau nggak mau? Sekarang kita akan lanjut. Ini Ivana udah gabung belum ya? Belum ya, Mas? Belum ya? Oke. Karena nggak ketahuan nih. Karena saya udah add dia. Jadi harusnya kalau gabung tinggal gabung. Nah sekarang kita lanjutkan. Apa itu rangkaian Whetstone? Kalau seri kita kemarin seperti ini seri. Kalau paralel itu sejajar. Ya, nenek-nenek juga tahu kalau ditanya paralel seperti ini. Karena dulu dia bekas guru fisika nenek-neneknya, jadi dia tahu. Iya, kalau guru bahasa Indonesia bukannya ini ya belum tentu tahu kan. Nah, terus rangkaian campuran misalnya dia campuran seperti ini. Nah, kakek-kakek juga tahu gitu ya karena dulunya dia punya istri guru fisika yang nenek-nenek yang tadi gitu kan istrinya. Nah, ini tahu nih dia ya. Nah, Whetstone bisa jadi si kakek-kakek ini nggak tahu. Kenapa? Karena si nenek-neneknya udahlah si kakek diceritain juga nggak akan ngerti itu Whetstone gitu ya. Dan biasanya seperti itu ya. Apa rangkaian Whetstone? Jadi rangkaian Whetstone ini sebetulnya dia yang dipakai banyak di alat elektronik ya, rangkaian Whetstone ini. Misalnya, contohnya, pernah nggak memperhatikan volume TV itu bisa kecil, bisa besar? Kira-kira kenapa tuh? Nggak tahu mas, pokoknya begitu aja dipencet gitu kan. Oke ya, bagus sih daripada dipikirin jadi sakit, imunnya menurun, kondisinya seperti ini, jadi nggak usah dipikirin lah ya, biarin orang lain yang mikirin. Nah di situ ada rangkaian ya, suatu rangkaian yang dia bisa digeser-geser. Jadi kalau digambar nanti bisa jadi rangkaian. Oh, saya ingat di Semanti itu disebutnya rangkaian delta. Nah, itu dia dari kemarin. Apa? Biasanya kalau lagi merangin itu tuh biasanya oh iya rangkaian delta pemirsa dan penonton. Nah, ini direkam nih ya. Jadi ingat-ingat ya. Nah, ini saya udah ingat nih. Rangkaian delta biasanya guru fisikanya udah ada? Udah di siapa? Bu Eva. Oke, Bu Eva. Ya, saya mau cerita yang baik-baiknya aja karena direkam, takutnya bocor. Aduh. Nggak sih, saya tahu Bu Eva ya. Oke, nah kalau nggak salah dia cepet juga ngajarnya. Jadi rangkaian delta atau rangkaian Whetstone ini rangkaian yang bentuknya seperti ini dulu deh bentuknya nih. Bentuknya apa ya? Macam-macam sebetulnya. Jadi dia bisa nah kan ada yang login. Udah masuk ke sini? Ivana? Halo Ivana? Tadi saya pencet apa ya? Belum mas. Tadi pencet izinkan kan? Nah udah ada. Oh udah, takutnya saya nggak pencet izinkan gitu ya. Halo Ivana? Nah, delay kali mas. kayaknya IndiHome juga. Ini kita direkam loh. Jadi kalau ada kata-kata IndiHome ini bahaya banget nih mencemarkan nama baik IndiHome. Gimana dong?
Ini sebagai masukan aja IndiHome ya. Jadi kalau nanti ada yang ngedenger ini bukan menjelekkan, tapi hanya membandingkan ada Megavision, ada Plus Media ya. Oke, nah ini lebih kurang seperti ini gambar dari namanya rangkaian Whetstone kalau di mana di buku atau rangkaian Delta kalau di Semanti. Mungkin nanti Bu Eva, saya nggak tahu sih, Bu Eva itu biasanya ngajarnya di kelas dulu mah nggak kelas 12. Kelas 12 itu dulu mah Pak Dedede sama Bu Des. Nah, nyebutnya biasanya rangkaian Delta. Nah, ini rangkaian Delta. Misalnya di sini ada R1, R2, R3, R4, dan R5. Halo Ivana, tes lagi. Takutnya saya nggak kedengeran suaranya. Halo. Sehat Ivana? Sehat. Oke. Ya. Nah, ini kita lanjut ya. Kalau ini kok seri cuma satu sih. Nah, ini serinya dua, tinggal diserikan, diparalelkan. Kalau ini diapain dulu nih? Yang campuran. Itu paralelnya dulu ya. Diparalelkan dulu, kemudian Seri. diserikan. Lalu ketemulah R totalnya. Nah, sekarang kalau ada seperti ini, harus diapain dulu gitu kan? Diserikan juga tidak mungkin karena dia bercabang. Ya, jadi ciri-ciri paralel itu bercabang. Tapi kalau diparalelkan, ini itu juga tidak mungkin karena ini dia apa ya, bisa seri juga. Jadi ini nggak mungkin. Nah, terus gimana? Jadi nggak usah dikerjain. Ya, oke, kita lanjut ke bab selanjutnya. Oh, enggak ya. Nah, jadi gimana? Ternyata ini ada aturannya dia. Aturannya yaitu jika R1 dikalikan dengan R3 sama dengan R2 dikalikan dengan R4, maka itu enaknya gimana ya? Maka ya udah saja lah ya. Maka tidak ada maka R5 itu dianggap 0. Maka R5 dianggap 0. Padahal ada nggak nilainya? Ada nggak? Ada hambatannya. Terus kenapa bisa dianggap 0? Karena tidak akan ada arus yang mengalir ya. Maka R5 dianggap 0 karena apa? Karena tidak ada arus yang mengalir di R5. Karena tidak ada arus yang mengalir di R5. Akibatnya apa? Ya akibatnya dia sudah berubah. Dia tidak seperti yang dulu lagi. Dia sudah menjadi lebih Cantik. lebih cantik. Perasaan minggu lalu nggak lebih cantik, nggak apa-apa deh ya. Karena kalau cantik saya nggak bisa bilang makasih, tapi kalau lucu makasih lah. Kalau lebih cantik masa saya bilang makasih gitu kan? Nanti namanya kok Budi tapi makasih kan? Kalau yang dengar rekamannya agak-agak gimana gitu. Nah ini ya. Apalagi suara saya kalau ditelepon, ya Bu, baik Bu. Saya kalau ditelepon pasti gitu dulu. Jadi saya anggap dia tahu nama saya Budi, jadi manggilnya Bu, iya Bu gitu. Itu sering betul, sering banget. Nah, jadi dia nggak dianggap. Terus kalau dia nggak dianggap gimana? Dia akan menangis terseduh-seduh di toilet biasanya, di kamar mandi. Oh enggak ya? Nah, karena dia tidak dianggap, dia bentuknya sudah berubah. Nah, jadinya seperti ini. Jangan seperti ini dulu deh, nanti bingung. Kok tiba-tiba kayak gitu? Oke ya, jadi saya bikin. Karena nanti rangkaian delta itu bentuknya macam-macam. Padahal itu kan kawat ya. Kawat itu kita bisa belok-belokkan seperti apa. Nah, gini. Nah, jadi di sini ada R1, di sini ada R2, di sini ada R3. Kebayang nggak? Jadi R5-nya dianggap tidak ada. Kenapa? Kalau R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4. Misalnya deh. Misalnya di sini 3, misalnya di sini 4 ohm. Di sini 2, di sini misalnya 6. 3 kali 4 kan? 12 ya, akan sama dengan 2 dikali 6. Nah, karena ini sama, maka dia akan seperti ini.
Jadinya di sini 3, di sini 2, sini 4, di sini 6. Terus kalau udah seperti ini gimana? Ya udah seperti yang kemarin. Diapain dulu nih? Kalau udah kayak gini nyari R totalnya diapakan? Seri. Diserikan. Nah, gini. Gini ya. Kalau diserikan berarti ini 3 ohm, ini 2 ohm, ini 4 ohm, ini 6 ohm. Berarti dia sudah berubah. Dia sudah menjadi lebih. lucu. Makasih. Nah, itu ya. Nah, jadi dia sudah menjadi lebih lucu. Makasih. Nah, gini. Kalau udah kayak gini diapain? Di paralel. Di paralel. Kalau di paralel jadinya 1/R paralel sama dengan 1/5 ditambah 10. Jadiin 10, ini 2, ini 1 ya. Jadi R paralelnya 10/3 ya. Iya. Ini sama dengan R totalnya kan. Nah, jadinya dia sudah berubah. Jadi R paralelnya segini. Nah, sekarang, nah jadinya tinggal 1. Namanya hambatan penggantinya. Jadi hambatan total sama dengan hambatan pengganti. Di sini R totalnya sama dengan R paralelnya sama dengan R pengganti ya. Jadi namanya tuh kadang redaksinya suka berbeda tapi maksudnya sama. 10/3. Oke, sampai sini bingung nggak? Enggak. Enggak ya? Ya. Jadi berharap soalnya sama dikali silang. Nah, pertanyaannya bagaimana jika tidak sama? Oh, ini dulu nih. Ini kenapa saya bisa gambar begini? Karena kadangkala ini bisa jadi gambarnya itu begini. Nah, begini kadang. Ya, nam juga kawat kan bisa dibelok-belok ya. Nah, jadi di sini R1-nya, di sini R2-nya, sini R3-nya, sini R4-nya, sini R5-nya. Mirip nggak tuh? Iya. Iya kan? Nah, itu banyak banget nanti model-modelnya. Terus kenapa saya nggak tulis? Ya nanti juga ketemu. Kapan? Nah, makanya kenapa nanti buat Ivana tolong ya bikin jadwal kegiatan. Nanti saya kasih template-nya. Tapi kalau udah punya bagus, yang jelas harus dibikin Senin sampai Jumat. Ya, dari bangun sampai tidur lagi. Jadwal kegiatannya apa? Jangan nanti jam segini nonton, jam segini nonton, jam segini nonton. Hayu nonton. Gitu ya. Nah, ini sama nih. Makanya ketika ini hilang R5-nya jadi dia sudah langsung menjadi seperti ini. Nah, itu dengan catatan R1 kali R3 sama dengan R2 dikali R4. Pertanyaannya, bagaimana jika beda? Kalau beda berarti kita minta soalnya lagi ke Bu Eva, Bu, bikin yang sama aja gitu ya. Nah, bagaimana jika beda? Jika beda berarti gimana? Ada yang tahu caranya? Ada yang udah baca? Biasanya Ivana udah baca duluan. So tahu banget saya. Enggak juga sih. Itu biasanya saya ke ini biasanya Ivana udah baca duluan. Nanti kalau ke yang lain biasanya Naswa udah baca duluan gitu. Oke, nah bagaimana jika beda? Jika beda kita lihat teman sebelah gimana sih caranya gitu. Kalau lihat teman sebelah, oke, nih ya. Saya bikin lagi. Kenapa? Agak-agak bingung, yang bingung nanti tuh angkanya sebetulnya. Karena ini kalau apa ya angkanya jelek, gambarnya juga jelek, ya nggak apa-apa deh ya. Gambarnya sih susah loh. Ini saya pakai pen tablet di laptop, bukan di kertas, terus gambar kayak gini tuh bukan hal yang mudah loh. Nah, di sini R1 misalnya, di sini R2 lagi. Ini sebetulnya bebas ya. Jangan jadi patokan. Ini R5. Nah, disinilah bingungnya, tapi bebas deh. Kita nggak mau terpaku. 6 misalnya di sini 2 ohm, di sini 8 ohm, ini misal ya. Di sini misalnya 4 ohm. Jadinya sama lagi. Oh enggak ya.
Di sini misalnya ada yang mau ngasih ide berapa? 10 aja ya. Iya. Biar genap semuanya. Nah, 6 kali 6 dikali 8 itu 48. Maka tidak sama dengan 4 kali 2. 2 dikali 4. Nah, karena tidak sama, maka arus mengalir. Kalau arus mengalir, maka dia harus kita hitung R totalnya. Bagaimana caranya? Pertama, kita masukkan kayak lisakol lagi. Nah, ini ya. Nah, ini saya perbesar deh. Kita akan bikin rangkaian sementara deh namanya ya. Sementara dia begini. Kepanjangan pemirsa dan penonton. Nah, begini. Nah, begini. Nah, di sini misalnya RX, di sini RY, di sini RZ. Kebayang? Maksudnya nggak bingung? Jadi kita akan buat seperti ini, ya. Sehingga nantinya dia berubah, dia tidak seperti yang dulu lagi. Dia sudah menjadi lebih Lucu. makasih. Ya banyak banget yang bilang lucu. Saya terharu banget loh. Dia sudah menjadi lebih rumit gitu ya. Oke, yang hijaunya saya bikin di sini supaya menggambarkan yang hijaunya. Nah, dia akan berubah menjadi seperti ini. Terus ininya tetap. Nah, gini. Jadi ini tadi jadi R2, tetap R2, ini R3. Nah, yang beda di sini. Ini jadi RX ya. Ini jadi RX, ini RY, dan ini RZ. Jadi kita akan mengubah seperti ini. Pertanyaannya, kenapa yang kita ubah nggak sebelah kanannya? Jadi kita bikin RX-nya di sini, RY-nya di sini, RZ-nya di sini. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Siapa yang mau jawab? Yang jawab boleh pulang duluan. Jadi sekarang langsung pulang juga. Oke, nah boleh. Jadi bebas. Kita mau yang kanan, kiri boleh. Makanya jangan nyontek. Kalau nyontek nggak tahu konsepnya, ih, kok ini dari kiri, kok ini dari kanan, karena dia bingung dari tengah jadinya bikin. Wah, udah salah lah itu ya. Jadi silakan kiri kanan karena jawabannya sama. Mau dibuktiin boleh tapi jangan ya. Jangan sekarang maksudnya, masing-masing di rumah aja. Jadi bikin seperti ini. Nah, pertanyaannya gimana Kak cara kita mencari RX? RX-nya itu tinggal, nah, bentar ya, saya udah setahun gak ngajar ini. Oh iya. Tinggal RX itu diapit oleh siapa? Oleh R1 dan R4. Jadi di sini R1 dikalikan dengan R4. Dibagi yang hilangnya. Yang hilangnya itu berarti R1 tambah R5 tambah R4. Sekarang nyari RY misalnya. RY diapit oleh siapa? R1 dan R5. Nah, dia gini. Sekarang RZ. Berarti R diapit oleh 4 sama 5. R4 dan R5. Berarti sini R1 tambah R5 tambah R4. Bingung nggak sampai sini? Kalau R1 tambah R4 tambah R5 boleh nggak? R1 tambah boleh. Boleh. Ya, penjumlahan boleh bersifat apa tuh? Distributif. Apa komutatif? Apa asosiatif? Nah, itulah ya pokoknya ya. Pokoknya bisa dibulak-balik ya, di sininya bebas.
Terus kenapa saya nggak yang kecil duluan? Ya saya enak aja gitu searah jarum jam. Ya boleh aja berlawanan jarum jam itu silakan. Nah ini boleh. Nah kita coba ke soal ini ya. Jadi di sini dulu. Nanti saya pindahin supaya kelihatan. Rx itu berarti R1-nya tadi 6 dikalikan R4-nya itu 4 dibagi 6 tambah 10. Mas, sebentar ya Mas, izin ada yang telepon. Oh iya, mangga. Nah gini. Jadi ini 10 lagi. Berarti 24 per 20 ya? 1,2 ohm. Ini R-nya sama dengan R1-nya tadi R1 R5 ya, R-nya itu. Berarti 6 kali 5. Kali 10. Per 6 tambah 10 tambah 4 ya. 60 per 20. 3 ohm ya. RZ berarti 4 kali 10. Per 6 tambah 10 tambah 4 jadinya 40. 40 per 20. 2 ohm. Gini kan? Yep. Nah ini supaya nyatu. Oke deh, saya copy dulu deh. Supaya nggak ini. Kita taruh di sini. Nah, jadinya seperti ini. Supaya nggak bingung. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, ini diapain nih? RX, RY, RZ, R2, R3. Mau diapain dulu? Cara mencari R totalnya. Diapain dulu? Paralel. Dibikin paralel dulu atau seri dulu? Seri deh. Seri dulu, ya. Jadi ini kita serikan. Berarti di sini ada RX. Kemudian ini hasil seri. RY dan R2, ini RZ dan R3. RY-nya tadi di sini 2, RZ-nya RY-nya 3 pemirsa. Ini 2, berarti ditambah R2-nya tadi 2, R3-nya 8 ya. Iya. 2, 8. Di sininya 1,2 ya. Lumayan lah ya buat pemula, ini angkanya bagus loh. Biasanya saya angkanya koma-komaan, sampai kalkulator aja bingung hitungnya. Nah, jadi dia telah berubah seperti ini. Di sini 5, di sini 10, 1,2. Ini tadi diparalelin jadi berapa? 1/5. 12 per 10, berarti di sini 10 per 3 ya? Iya. Nah, sisanya tinggal ditambahin lagi. Jadi R totalnya 12 per 10 ditambah, berarti kalau 30, 100 ya? Per 30 ya? 100 per 30. Enggak ada yang lebih kecil apa? Enggak ada ya. Berarti di sini 36 per 30 tambah 100 per 30, 136 per 30. Gitu. Gampang susah? Gampang ngeliatin dah. Tapi apa? Ivana? Itu Ivana kan? Oh, tapi panjang, betul. Ya, betul. Mau tahu cara cepatnya? Mau. Udah jadi teman sebelah, kita contek. Oke, nah langsung ketemu. Itu cara cepatnya ya. Jadi lihat teman sebelah. Oke. Kirain ada, enggak ada ya. Ini enggak ada cara cepatnya ya. Sampai saat ini sih saya tidak tahu ada cara cepatnya. Jadi enggak ada. Tapi tenang aja. Di sekolah biasanya enggak apa ya. Biasanya enggak gini. Dia hilang yang sebelah rangkaian deltanya. Jadi dia biasanya cuman sebelah aja. Sebelah gimana? Cuman gini aja dia biasanya. Nah, segini aja dia biasanya.
Jadi kalau segini aja kan lebih gampang dong, nggak usah ada ini lagi kan. Jadi kita tinggal bikin Rx. Di sekolah tuh cuma gini biasanya, Rx. Nah, gini doang. Udah, ketemulah gitu ya, cuma ditanya seperti ini. Nggak ada yang macam-macam biasanya ya, kalau ada ya ya udahlah ya. Toh panjang tapi dia simple. Nanti ada panjang dan rumit. Nah, nanti ada. Tenang aja, kebagian pokoknya semuanya. Oke, tidak ditanyakan. Jika tidak ada, kita masuk ke hukum Ohm. Jadi semua rangkaian udah ya. Rangkaian seri, paralel, campuran, rangkaian delta, atau rangkaian Wheatstone, itu udah. Dan hanya Oh iya, ada lagi tuh. Ada lagi tuh rangkaian delta yang biasanya di sekolah itu terkenal. Tapi saya lupa gambarnya. Kalau nggak salah, itu gambarnya begini, begini, begini. Kadang apa ya, guru itu harus tahu karakter si sekolahnya. Soal-soalnya maksudnya. Walaupun anaknya tahu konsep, tapi kalau yang dikeluarkannya agak beda dikit aja. Mas beda banget mas yang keluar. Lah, padahal mah konsepnya itu juga kan. Bilangnya beda banget. Nah ini kayak gini nih. Jadi kalau nggak salah kayak gini. Ini begini, ini begini. Ini galvanometer. Nah, misalnya ini 5 ohm. Ini A. Ini B. Ini misalnya 8 ohm. Nah, ini sebetulnya menggunakan konsep yang tadi. Jadi berapa perbandingan antara A, B, panjang ya, panjang AB, panjang A dan B. Jika hambatannya misalnya 5 dan 8. Maka ini tinggal kali silang kayak tadi, kayak kita menentukan di sini itu 0 atau enggak. Nah, kita tinggal kali silang. Jadinya di sini tinggal 5 dikalikan dengan B sama dengan 8 dikalikan dengan A. Maka A banding B sama dengan 5 banding 8. Kalau ada angkanya gimana? Bisa aja. Misalnya A-nya udah diketahui. Biar bagus misalnya A-nya 10 ya. 10 cm misalnya. Misalnya A-nya 10 cm. Berarti B-nya berarti 5 dikali B sama dengan 8 dikali 10. Jadi B-nya 16 ya. Nah, B-nya 16 cm. Jadi panjangnya ini 10, ini 16. Kenapa? Ini tuh bisa digeser-geser nanti. Ini jadi begini. Jadi nggak lurus begini ya. Bisa digeser begini, bisa digeser ke sini gitu. Itu bebas. Gitu. Ya, jadi ini bisa digeser-geser si tanda ini. Oke? Itu gambaran tipe yang lain dari soal rangkaian delta. Untung nggak lupa tuh ya. Nah, kalau mau nanti kalau mau sebagai tambahan buat belajar, biasa di sekolah itu pakai buku Intan Pariwara LKS-nya yang PR itu. Ya, kalau download itu biasanya ada tapi bukan yang sekarang, tahun-tahun sebelumnya. Itu sebagai tambahan aja. Walaupun tahun-tahun sebelumnya, tapi dia punya kemiripan soal, hanya diganti beberapa. Tapi kalau nanti gurunya bilang beli LKS PR yang sekarang, ya bagus. Cuman kalau nggak disuruh, sebagai bahan tambahan LKS PR Intan Pariwara itu bagus ya. Tahun ke tahun Semanti pakai itu biasanya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan dengan subbab selanjutnya namanya hukum Ohm. Ada yang tahu hukum Ohm itu apa? Nggak tahu? Jadi Ohm itu dia salah, makanya hukum Ohm, enggak ya?
Coba garing banget mas, ada yang lebih garing apa? Oke. Makanya kenapa nama Twitter saya, promosi Twitter. Jadi bisa berkunjung lah sekali-kali ke Twitter saya. Saya udah lama nggak main Twitter, tapi karena tahun kemarin ada yang bikin tweet dan nyebut-nyebut nama saya, diterima di FKUI, dan saya nggak tahu gitu ya, jadilah saya main Twitter. Padahal udah beberapa tahun gitu ya. Ternyata rame banget. Saya nggak main, ternyata masih rame gitu loh. Apalagi saya main kan. Twitternya saya Budigar. Nah, kenapa Budigar? Karena dulu saya disebutnya Garing waktu di Anta. Makanya Budi Garing gitu ya. Tapi banyak juga yang nyebutnya Budigan. Budi ganteng. Oh enggak ya itu ya. Oh ini direkam loh. Nanti ketahuan istri saya. Saya hapus. Nanti pas bagian ini detik keberapa saya ingat-ingat nanti mau di skip. Nanti bisa di ini kok diedit ya. Oke. Nah kalau di Instagram, kok mas kesini dulu nggak apa-apa lah ya dikit ya. Instagram saya namanya ada yang tahu? Budi Geram. Nah Budi Geram. Dan itu saya udah bilang tuh kenapa namanya Budi Geram. Saya dengan PD-nya saya bikin Budigram karena Instagram ternyata udah ada gitu kan. Aduh, akhirnya saya marah, saya geram. Nah, ya jadi bolehlah berkunjung. Nah, jadi apa hukum Om? Jadi hukum Om itu dia bilang bahwa perbandingan ya, perbandingan antara V dan I selalu tetap. Ini yang seperti pekan lalu. Nah ini termasuk ke hukum Ohm. Perbandingan V dan I selalu tetap atau V dan I itu selalu R. Nah katanya begitu. Nah terus dia juga bilang kalau di buku paket ada yang udah download, ada yang udah baca. Jika pada ujung-ujung sebuah hambatan R diberi beda potensial, maka arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kata siapa? Kata saya barusan. Kata Om ya. Nah, misalnya ini positif, ini negatif. Kalau nggak salah di modul begitu. Supaya sama. Ini positif, ini negatif. Nah, ini beda potensial. Maka arusnya akan mengalir dari potensial tinggi. Positif itu tinggi ya. Negatif itu dia rendah. Nah, lebih kurang seperti ini. R-nya itu apa? Hambatan. V-nya beda potensial. I-nya arus. Nah, ini akan berlaku seperti ini. Itu kata siapa? Hukum Ohm. Nah, terus nggak mau ketinggalan di sini Kirchhoff. Dia bikin hukum Kirchhoff. Cuma segitu aja mas hukum Ohm. Iya udah segitu aja. Cuma segitu. Ngapain disebutin? Nyusahin aja. Ya enggak, kan takutnya nanti di sekolah kok Mas Udi nggak nerangin hukum. Oh, iya. Nah itu jadilah ngegosip berempat gitu kan. Nah ini hukum Ohm ya. Kok hukum Ohm lagi? Hukum apa? Hukum Kirchhoff. Kok Kirchhoff? Kirchhoff. Ini belum makan malam jadinya kemana-mana nih. Lu saking belum makan malam saya pernah nulisnya nasi goreng gitu. Mas kok itu ada nasi goreng? Oh iya bener. Saya udah ngebayangin pulang dari PW saya mau makan nasi goreng. Jadi saya tulis nasi goreng. Itu kisah nyata. Oh ini direkam juga ya, nanti saya bagian ini saya hapus. Oke, nah ada hukum Kirchhoff. Jadi kita udah belajar hukum Ohm yang singkat, padat, dan jelas tadi ya. Nah sekarang hukum Kirchhoff ini ada dua nih, kita akan belajar di sini ada dua. Dulu mungkin waktu SMP hanya satu. Ada hukum Kirchhoff atau, nah ini biasanya orang suka protes ya. Jadi jangan hukum Kirchhoff 1, tapi hukum 1 Kirchhoff, seperti hukum Newton. Ada yang bilang jangan hukum Newton 1, tapi hukum 1 Newton. Ya karena kalau Newton 1 kesannya
ada beberapa Newton. Misalnya kayak Raja Inggris ya. Kalau enggak Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth keberapa gitu kan. Nah ini, jadi ini hanya satu Kirchhoff, tapi ini hukum satu Kirchhoff. Dan yang kedua juga ada hukum 2 Kirchhoff. Nah, seperti ini. Kita lihat yang bagian satu dulu ya. Ada namanya hukum 1 Kirchhoff. Kata dia, arus masuk sama dengan arus keluar. Ya. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ini sebetulnya sama di teori yang minggu lalu di paralel ya. Jadi arus yang masuk di paralel sama dengan penjumlahan cabang-cabangnya. Misalnya kayak gitu. Ini saya gambar aja. Bisa lurus segini ya, hebat banget saya. Jago banget kan, nggak ngira saya juga bisa sejago itu ya. Nah ini begini misalnya. Oke, nanti saya tanya satu-satu. Tenang aja kebagian ya, satu-satu semuanya. Oke. Misalnya ini 2 ampere masuk, ini 3 ampere, ini 6 ampere, ini misalnya 4 ampere, ini misal 1 ampere, ini misalnya 2 ampere, ini misalnya 3 ampere, berarti ini berapa ampere? Masuk sama dengan? Keluar. Keluar. Yang masuknya berapa ampere? 16. Yang masuknya berapa? 15 ya? 16. Enggak, Ini 15. Ini 2 kan? Iya. 2 tambah 3. 5. Iya. Nah, berarti 15 ya? Iya. Berarti yang keluarnya berapa di sini? 9. 9. Hah, gitu doang mah. Gampang banget, Mas. Hah, jangan tanya saya kalau gitu, Mas. Saya bingung, maksudnya ini kok gampang amat, jadi saya nggak jawab tuh karena itu. Betul nggak? Oke, saya bikin yang susah sekarang ya. Saya paling nggak seneng lihat orang ini. Seneng lihat orang susah, susah lihat orang seneng. Aduh. Nah, biasanya guru sekolah kayak gitu. Hmm. Dulu ada tuh, pokoknya dia nggak seneng kalau, oh ada ya, di salah satu sekolah, karena ini direkam, jadi saya nggak nyebutin. Dia kalau ada anak-anak yang dapat nilai 100 fisikanya, wah dia besoknya bikin yang susah banget. Karena dia nggak mau ada yang dapat sebanyak itu yang 100. Padahal udah susah. Tapi ya begitulah ya. Oke, ini saya bikin begini. Ini saya bikin begini. Ini saya bikin begini. Oke. Arah panahnya ke kanan ya. Arah panahnya ke kanan semua. Misalnya 10 biar gampang aja. Ini ada ampernya ya, cuman gak saya tulis. Ngabisin spidol saya nanti. Ini 2, ini 3. Ini, oh ini ke sini. Berarti ya. Ini 2, ini 3. Misalnya ini berapa dong? Ini 2. Ini 2, ini 3. Terus setelah itu kalau itu udah habis, nggak jadi pemirsa. Ini 1, ini 1. Oke. Ini ada yang belum. Ini belum. Tadi yang gabung duluan Brena. Ini bagian Brena. Terus kemudian setelah itu Naswa, berarti ini bagian Naswa. Setelah itu tadi ada Rasya duluan. Setelah itu Ivana. Lah, sisa 1 ya. Sisa 1 di sini ada 5, berarti saya yang terakhir. Oke. Adil kan? Oke. Brena, berapa arus yang mengalir melalui Brena?
Eh, berarti 5 nggak sih? Oke. 5. Ada yang bingung kenapa 5? Bingung. Siapa yang bingung? Aku. Aku tuh siapa? Ditambah ya, Mas? Aku tuh Naswa. siapa itu? Oh, Naswa. Habis suaranya mirip. Mirip-mirip semuanya. Oke, karena arus masuk sama dengan arus Keluar. keluar. Kalau masuk iya. 10, keluar di sini 2, 3, ya pasti keluarnya 5. Hmm. Ya, nggak bingung? Enggak. Enggak, oke. Naswa langsung nanya karena selanjutnya Naswa. Daripada diam dulu gitu ya. Oke, yang bagian Naswa berapa arusnya jadinya? Itu 1 kan ya, Mas? 1. Jadi 8. Yang bagian Rasya berapa? 1 juga. Yang bagian Rasya, oke. 1 atau bukan? 1 sih, Mas. 1. Ada yang tidak setuju? 3 ya, Mas? Nggak setuju, soalnya aku bingung. Oh, Ivana bingung. Oke. Siapa yang jawab 3 tadi? Oh, aku. Naswa. Enggak. Salah kayak gitu jawab. Ini 3 jawabannya. Dari sini 2 kan ke sini ya. Oh iya. Selama dia tidak bercabang, ya 2. Mau belok dimanapun nggak masalah. Tapi tidak bercabang, ingat tidak bercabang. Jadi sepanjang garis ini berarti 2 ampere semuanya. Bingung nggak? Berarti kalau di sini 2, terus masuk lagi 1, berarti keluarnya 3. 3. Jadi di sini 3. Siapa yang masih bingung? Nggak bingung? Enggak. Oke, coba Ivana. 6 berarti. 6 berarti. Bagian saya ya. Weh, saya nggak usah ngitung. Karena masuk sama dengan keluar. Hei, adil kan? Oh, Mas hitung dong. Oke deh. Ini 3, ini 1, ini 6. 10 kan? Iya. Oke. Nah, itu lebih kurang kayak gitu. Gampang, susah? Gampang. Gampang. Ya, jadi masuk sama dengan keluar. Cuma gitu aja. Cuma gitu. Udah. Sesusah-susahnya juga cuman begitu aja. Jadi saya akan skip di hukum 1 Kirchhoff. Kita akan lanjut hukum Kirchhoff 2. Hukum 2 Kirchhoff. Mungkin kita akan seperti ini ya, maksudnya ritmenya. Jadi nggak lambat banget. Di sekolah belum selesai pun kita akan lanjut terus. Karena saya sendiri pengennya narik semester 2 ke semester 1. Tapi kalau mau ulangan, Mas, minggu depan ada ulangan. Request dong. Misalnya request ubur-ubur. Oh enggak, itu TikTok ya. Dulu saya ada yang request gitu, Mas, TikTok. Request dong, Mas. Misalnya bab ini kita ulang lagi. Oke, tapi kalau ulang metodenya latihan soal biasa kita ya. Jadi enggak saya terangin balik karena kalau diterangin mah ngerti-ngerti aja biasanya. Tapi kalau masih mau diterangin boleh. Nanti brightness laptopnya saya perbesar ya. Tadinya 30% jadi saya 31% brightness-nya ya. Nggak pengaruh kayaknya. Oke. Masa iya jadi terang ya. Oke ya. Sekarang kita lanjut hukum Kirchhoff 2. Hukum 2 Kirchhoff. Nah, kalau tadi hukum 1 Kirchhoff apa bunyinya tadi? Apaan, Mas? Emang ada ngetik? Dengan keluar. Apa? Arus masuk sama dengan arus keluar ya. Jadi saya pakai simbol ini, arus masuk sama dengan arus keluar. Karena kalau ditulis, sayang spidolnya ya. Pokoknya arus masuk sama dengan arus keluar. Nah, bagaimana dengan hukum 2 Kirchhoff? Kata dia, dalam suatu rangkaian tertutup, nah, ingat-ingat nih, dalam rangkaian tertutup, emang ada yang terbuka? Nanti kita lihat. Betul, nanti ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Kalau di matematika ada selang terbuka, selang tertutup, ada ya? Atau nggak tahu? Lupa. Dalam rangkaian tertutup,
Dalam rangkaian tertutup, jumlah apa tuh? Jumlah GGL. Pernah dengar GGL? Ganteng-ganteng listrik? Oh enggak ya, ganteng-ganteng listrik mah. Gaya gerak listrik. Apa tuh? Di mungkin bab 4 kayaknya kita akan ketemu tentang GGL. Tapi lebih kurang gaya gerak listrik itu beda potensial lah ya. Simpelnya itu. Jadi jumlah beda potensial jumlah beda potensial dengan penurunan tegangan. Penurunan tegangan. Tegangan itu I dikalikan dengan R. Nanti saya kasih contohnya. Akan sama dengan 0. Ya, dalam rangkaian tertutup, dia akan sama dengan 0. Misalnya apa? Oke, saya gambar dulu deh. Supaya tidak bingung yang berkelanjutan. Nanti kalau bingung, imunnya turun. Waktu hari Selasa 2 minggu yang lalu tuh, saya kan ikut vaksin alumni IPB. Lama banget nggak dipanggil-panggil pas udah-udahan. Terus dia si pembawa acaranya bilang, tolong sabar ya, karena kalau marah-marah kenapa saya nggak dipanggil, itu imunnya akan turun dan itu mudah banget gini. Akhirnya saya nggak jadi ke depan. Tadinya saya nanyain, kok udah setengah jam nggak dipanggil-panggil gitu. Dia langsung mengcounter kayak gitu. Jadi saya udahlah ya, daripada imun saya turun. Nah, jadi boleh ya nanti kalau ada gurunya nanya nggak dijawab-jawab, sabar Bu, nanti ibu imunnya turun gitu. Ya, boleh lah nanti ya. Oh ini direkam ya, nanti ketahuan saya ngajarin. Enggak Bu Eva mah udah baik, bager Bu Eva mah. Nah ini misalnya, ini saya lihat dari modul AB, CD, ABCD. Nah ini ya, ini R1, ini R2. Oke, ini belum nih, satu lagi. Ini S1, ini E2. R di sini hambatan dan ya, itu namanya tuh gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik itu tuh setara atau sama aja dengan namanya V ya. Jadi sama V. V itu apa? Beda potensial. V itu apa? Tegangan. Itu juga sama. Jadi simbolnya sama, iya sama. Cuman bedanya apa? Nah nanti di bab keempat kita akan menerangkan kenapa ada namanya disebut gaya gerak listrik. Tapi dia sama-sama V ya, volt. Sama persis semuanya. Nah, di sini, ini namanya rangkaian tertutup. Oke. Bagaimana kalau rangkaian terbuka? Kalau rangkaian terbuka, dia tidak tertutup. Apaan sih Mas, kok kayak rumah makan? Kami buka selama tidak tutup. Nah, ini misalnya ya, misalnya segini aja deh saya ambil. Nah, ini namanya rangkaian terbuka. Jadi ini ada titik A, ini ada titik B. Maka dari A sampai B atau sebaliknya belum tentu 0. Walaupun bisa jadi 0, tapi kemungkinan 0-nya kecil. Tapi kalau kayak gini, maka totalnya sama dengan 0, iya pasti. Makanya kalau kayak gini, dia akan berlaku sigma GGL, sigma E gitu ya, ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Pasti, iya pasti, nggak mungkin enggak. Nah ini pasti kayak gini. Nanti kita lihat contohnya. Tapi kalau kayak gini, sigma E ditambah
sigma I dikalikan dengan N, maka tidak akan 0. Ya, kenapa? Karena ini rangkaian terbuka. Jadi berlakunya hanya pada rangkaian tertutup. Tutup. Ya, misalnya ada saklar, saklarnya nggak ketutup, dia terbuka. Oh, berarti dia rangkaian terbuka. Tanda saklar itu misalnya kayak gini. Nah, ini saklar, ini terbuka. Tapi kalau saklarnya begini, nah ini tertutup. Ya, ini saklarnya kayak gini nih. Logo saklar di fisika kayak gitu. Ngomong-ngomong tahu saklar nggak? Tahu, Mas. Nggak tahu ya, yang buat matiin. Ini SD kelas 6 kalau nggak salah ada pelajaran tentang saklar, stop kontak gitu ya. Nah, yang buat cetak-cetak itu namanya saklar. Nah, ini kalau kayak gini dia terbuka, jadi jangan pakai rumus ini. Ini nggak boleh ya. Jadi ini pakai rumus yang tertutup. Tapi kalau terbuka ya seperti ini, dia terbuka. Nah, supaya nggak salah. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara menghitung hukum Kirchhoff 2. Nah, ini kalau saya lihat di modul PW kok nggak ada ya. Gimana gitu kan. Oke, kalau gitu kita mau nggak mau kita ngarang ya. Ada dua jenis. Ada namanya satu loop dan dua loop. Satu loop dan dua loop. Enaknya gimana ya satu loop? Oh, di sini aja deh yang satunya. Satu loop dan dua loop ya. Apa loop? Kita lihat. Kalau yang tadi, males saya pemirsa, gambarnya lagi. Lama ya, nanti keburu lulus anak-anaknya. Dulu saya bercanda kan gitu ya, keburu subuh, nanti saya gambarnya, beneran saya ngajarnya subuh. Saya bilang, waduh kalau saya gambar keburu subuh. Mas ini kan udah subuh tadi, oh iya ya, oke kalau gitu. Nah ini misalnya, kemarin bulan apa Brena lahir, bulan apa lahirnya? 3. 3 volt, terus Naswa Aku 11. 11 volt, terus Rasya 5. 5 ohm, Ivana 7. 7. Bagus nggak ya ini ya? Nggak apa-apa lah ya. Kalau jelek ya udah, emang itu tanggal lahir, bulan lahirnya gimana lagi? Kita kan nggak bisa minta lahir di bulan apa. Jadi udah lah ya. Nah ini ya. Oke, nah sekarang bagaimana cara mencari apa yang dicari biasanya? Oh iya ya, nggak tahu juga apa yang dicari. Yang pertama itu biasanya yang ditanya itu arus. Arusnya berapa? Terus tegangan. Arus misalnya I. Tegangan misalnya V dari A sampai C. Nah, oke. Kalau V saja kita nggak tahu yang mana ya belum tentu gitu ya, belum tentu jawabannya. Tapi kalau jelas VAC berarti kita mencari V dari A sampai C. Boleh VAC itu melewati jalur atas, artinya VA ke D ke C. Atau boleh juga VA ke B ke C. Jawabannya sama aja. Oke. Gimana sekarang mencari arusnya? Ini namanya satu loop. Kenapa? Karena hanya ada satu rangkaian tertutup. Kalau ada dua rangkaian tertutup, di sini nanti ada lagi gitu ya. Nah, berarti itu dua loop. Kalau ini satu loop. Langkah yang pertama itu niat. Karena kalau udah nggak niat, lihat gambarnya, aduh udah nggak usah ngejain gitu ya. Jadi harus niat dulu. Ini saya tulis ya. Beneran ditulis ya, beneran lah. Karena fisika itu kadang kalau lihat soal, gambarnya aja udah bikin pusing, udah gitu. Di skip. Nah yang kedua, kita harus tentukan arah loop. Tentukan arah loop. Arah loop itu cuma dua. Ada searah
dan ada berlawanan jarum jam. Oke. Sekarang ini kita tentukan mau searah atau berlawanan. Searah aja deh. Searah aja Searah deh, aja. gitu kan biasanya ya. Searah jarum jam. Kenapa tadi bingung? Karena jam saya jam digital, Mas. Jadi nggak tahu searah atau berlawanan. Lihat di handphone tadi juga, kok nggak ada searah atau berlawanannya. Nah, ini misalnya ya. Searah. Kita udah tentukan searah. Nah, sekarang kita tentukan titik semula. Tentukan titik awal. Titik awalnya mau dari mana? Dari A, B, C, D itu silahkan. Tapi biasanya orang akan mulai dari titik A ya. Biasanya. Kita akan mulai dari titik A. Orangnya gimana ya ini ya? Ya udahlah ya di sini aja deh. Mulai misalnya dari titik A. Nah ini bahasa saya nih ya. Nggak ada lagi nih. Dari titik A, berarti kita akan mulai dari titik A. Oh A-nya A kecil ya. Apa bedanya A besar sama kecil? Beda ukuran. Oh beda ukuran. Berarti kalau gini A besar A kecil? Ini kecil loh, ini besar. Mau tahu bedanya nggak? Kalau A kecil saya kasih makan lama-lama jadi A besar gitu. Nah, ini karena A kecil jadi saya mulai dari A kecil. Berarti kalau A kecil akan kemana dulu nih? Ke B atau ke D? Gede. Ke D. Ada yang bingung nggak kenapa ke D? Enggak. Karena harus searah jarum. Kok harus searah ya? Kan kita tadi. Mas boleh nggak berlawanan? Boleh, silahkan. Jadi loop ini sebagai patokan awal ya, konsisten. Kita ngikutin arah loop. A ke D, berarti ke C, ke B, ke A lagi. Nah kalau sudah kita tentukan seperti ini, kita akan mulai jalan. Mulai jalan. Kalau ketika jalan ketemu dengan hambatan, maka harus I dikalikan dengan R. Apa tuh? Nanti kita lihat ya. Kalau ketemu dengan V, nah ketemu dengan V, kalau dia ketemunya yang panjang garisnya, maka dia bernilai positif. Kalau yang pendek, maka dia akan bernilai negatif. Apa maksudnya? Oke, kita lihat sekarang. Kita akan jalan dari sini ke A. Ketemu siapa? R. R. Berarti harus dikalikan dengan I. I. Ketemu R, maka harus dikali. Oh iya, lupa. Karena ini rangkaian tertutup. Saya tulis dulu ya rumusnya ya. Sigma S ditambah sigma I kalikan R sama dengan 0. Nah ini karena rangkaian tertutup. Oke. Kita lanjut lagi karena jalan tadi ketemu dengan R. Berarti di sini I dikalikan dengan berapa R-nya? 5. 5. Jalan lagi ketemu siapa? E. E-nya positif atau negatif? Yang panjang atau yang pendek ketemunya? Panjang. Yang panjang. Oh, karena bingung, berarti ini saya ganti deh. Saya ganti di sini ya. Ini saya ganti. Kok nggak bisa dihapus? Ini tadi di screenshot. Oh, boleh ketawa di atas penderitaan orang lain, nggak masalah buat saya. Ini saya panjangin sekarang. Panjang banget Mas. Ini berarti positif banget kok kayak gini ya. Oke. Biarin ketawa. Siapa yang tertawa belakangan dialah pemenangnya. Nanti saya diemin. Saya nggak akan jawab. Mas itu gimana? Bodoh amat. Oke. Jalan ketemu yang panjang. Berarti dia ditambah 3. Sekarang jalan lagi.
Mas kan ketemu yang pendek, enggak dianggap ya. Kalau udah ketemu positif ya udah, ini nggak usah dianggap. Jalan lagi, ketemu siapa? R. Kalau ketemu R diapain? Dikali I. Dikali I. Berarti I ditambah ya. Kalau R selalu ditambah, ingat ya, ditambah I kalikan dengan 7. Jalan lagi, ketemu yang panjang, yang pendek? Yang pendek. Yang pendek, berarti dikurangin 11. Sama dengan 0. Karena E-nya ini, I kali R-nya udah ada sama dengan 0 karena rangkaian tertutup. Di beberapa guru menerangkan dikumpulin I-nya dan R-nya gitu ya. Karena I-nya pasti sama, digabungkan dengan E-nya itu sama aja, silahkan metodenya. Kalau saya supaya nggak ada yang terlewat, jalan aja udah ke sini. Sampai ketemu A lagi nggak ada apa-apa, udah beres. Sampai sini dulu siapa yang bingung? Oke, kita lanjut. Berarti I di sini 5 sama 7 ya? Iya. 12I dikurangin? 7. Min 8. Min 8 atau dikurangin 8 ya? Iya. Wah, ini positif nih bagusnya ya. Berarti 12I sama dengan 8. Ya, ini ngalangin aja nih, apa sih ini? Pindahin aja deh. Ini direkam ya. Nanti saya diomelin sama yang punyanya. Aduh, maaf ya, nggak apa-apa deh. Ya udah saya balikin lagi sini. Tapi ngalangin, nggak jadi deh sini. Nah, jadi ini berapa? 8/12. 8/12. Jadinya 2/3. bagi 4, 2/3. Positif, negatif? Positif ya? Positif. Bisa negatif nggak pertanyaan saya? Bisa. Bisa. Kapan kalau dia negatif? Kalau arah loopnya Berbalik. berbalik. Boleh, tidak ada masalah. Tapi negatif, jangan lupa. Kan kita tadi nggak tahu searah atau berlawanan. Ya boleh searah, boleh berlawanan. Ya jadi bisa negatif, bisa. Pas lihat teman kita, kok dia negatif sih? Loh, kok gue positif? Nggak usah bingung. Artinya kalau positif, arah arusnya searah dengan loop. Ya. Artinya kalau I-nya positif, saya tulis di sini ya. Positif berarti arusnya searah dengan loop. Tapi kok Mas saya hasilnya negatif? Oh, berarti arah arusnya berlawanan dengan arah loopnya. Kalau arahnya tadi berlawanan jarum jam negatif, oh berarti kalau gitu arah arusnya searah jarum jam. Ujung-ujungnya sama nggak tuh? Sama ya? Siapa yang bingung positif negatifnya? Nggak ada. Kita lihat di soal tegangan. Pi-nya kok bahasa Sunda pisan? V. Oke. V. Nah, ya. Ya malum ya, saya USA ya. Kalau kata Brena gitu kan. Ya. Jadi saya orang USA. USA tulisannya gimana USA? USA ya? Iya. Nah, orang Sunda asli. Asli. Eta jadina teh kamari ge EMC nggak tahu kan. Ya udah nggak apa-apa ya. Ya gimana lagi gitu kan. Nah, kita tadi menentukan VAC. Kita akan coba lewat atas ya. Lewat VADC sama VABC. Kita akan lihat. Oke, kita lewat atas dulu. Lewat VADC. Berarti kita hanya bikin dari A sampai C. Caranya sama. Kita jalan. Ketemu? R. Kalau ketemu R dikalikan apa? I. I-nya tadi berapa? 2/3. 2/3.
jadi langsung. Jadi VADC udah ditulis di atas. Berarti 5 dikalikan dengan 2/3. Jalan lagi, ketemu positif negatif? Positif. Positif. Tambah atau kurang? Tambah. Tambah 3. Sampai C ada lagi? Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti berapa nih? 10/3. Tambah 9/3 ya? Ya. Oke. Sekarang kita coba lewat bawah. Harusnya sama atau beda? Sama. Sama. Jalan, ketemu? Positif. Positif. Berarti di sini 11. Dikalikan dengan I nggak? Enggak. Enggak, karena dia bukan R. Ya. Jalan, ketemu? R. R, 7. Dikalikan dengan? 2/3. Dikalikan dengan 2/3. Hasilnya sama beda? Beda ya? Iya. Nggak mungkin, pasti ada yang salah. Coba, ada yang tahu letak salahnya di mana? Kalau tahu, berarti dia menyimak maksud saya di yang tadi tuh. Bukan, Di halaman apa? bukan 2/3 ya, Mas? Harusnya berapa? Minus 2/3 bukan? Minus 2/3. Kenapa minus? Soalnya balik arah. Iya, karena kita udah betul positif searah jarum jam. Kita nyarinya lewat bawah. Lewat bawah ya berlawanan ya pakai minus. Ya, jadi kenapa saya bilang arah loopnya gimana pun sama jawabannya. Nah, makanya jangan nyontek. Kalau nyontek setengah-setengah, dia bingung loh. Kok itu jadi segini, itu biasanya orang nyontek tuh bingung sendiri dia. Daripada bingungnya sekelas kan, mending bingung sendiri. Apalagi bingung sama gurunya, wah itu udah sulit. Nah, ini kayak gini. Jadinya ini tinggal 11 dikurangin 14/3. 14/3. Artinya 33 ya? Iya. 33/3 dikurangin 14/3. Berapa tuh? 19/3. Nah, betul nggak tuh sekarang? Sama nggak? Sama. Sama. Ya, jadi ingat, plus minus di arus diperhatikan. Kalau udah tadi searah jarum jam positif, ya kalau berlawanan negatif dan sebaliknya. Pokoknya itu harus dilihatin aja. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyain? Nggak ada ya? Iyalah. Kalau ngeliatin mah gampang. Coba ngajarin sendiri nanti. Oke. Kita 2 loop sekarang. Mungkin kita sampai sini. Ya. Ini mirip. Bedanya loopnya ada berapa? Ada 2. Dan jujur aja biasanya angkanya jelek banget di sini ya. Biasanya jelek parah di sini. Tapi ya udah. Harus dihadapi walaupun pahit. Nah, ini begini. Ini enaknya sih ini nggak ada sih. Cuman kalau karena buat belajar ya harusnya jadi ada. Ya udahlah ya ada. Ini begini. Nah, ini contoh 2 loop. Ini satu aja deh. Supaya nggak menyusahkan diri sendiri. Nah, kalau ada 2 loop, kita harus, iya belum angkanya ya. Angkanya genap aja ya. Supaya nggak bingung. Nggak tahu juga sih. Biasanya jelek banget. Ini 2, misalnya ini 2 juga deh, biar nggak bingung. Ini, oh jangan 4, berarti ini 6, ini misalnya 2. Oke, ini ada 2 loop ya. Ini kita anggap ini loop 1, ini loop 2. Caranya sama persis kayak yang tadi. Bedanya apa?
Mana sih tadi teh? Ini ya. Ini sebenarnya bisa di copy paste terus diturunin, tapi suka ada yang ini berbeda. Nah, caranya di sini sama persis. Kita harus menentukan arah loop. Tapi loopnya ingat ya, loopnya ini harus berlawanan. Biar lucu, makasih. Warna hitam. Kalau ini berlawanan, berarti ini harus arah jarum jam. Oke? Halo? Kenapa kayak gitu? Harus kayak gini. Tapi kalau ini mau searah jarum jam, maka yang ini harus berlawanan. Jadi harus satu air mancur, satu lagi lope. Iya, lope. Oke, boleh nggak dua-duanya kayak gini? Boleh nggak? Enggak. Ya, kalau sama saya sih tidak boleh. Sebetulnya bisa aja dan itu banyak. Kebetulan jawabannya sama ya, jadi betul-betul sama. Tapi saya pernah menemukan soal yang ternyata digunakan dengan cara seperti ini dan yang sama seperti ini itu beda jawabannya. Nah, dari sini saya baru mulai mencari-cari mana sebetulnya yang betul. Oh, ternyata yang betul harus berlawanan loopnya. Nah, maka ini tidak bisa kita ambil jadi patokan. Walaupun ya bisa aja temennya kayak gitu, nanti ya betul juga jawabannya sama ya, bukan betul, sama jawabannya sama yang kita. Tapi kalau ini udah 100% lah. Pasti begini caranya. Dan di Semanti akan diterangkan sama persis kayak gini. Kalau dulu masih Budes. Nah, Bu Eva saya belum tahu. Nah, jadi harus berlawanan. Satu berlawanan, satu searah, satu berlawanan. Bebas yang mana aja terbalik boleh. Nah, jadi yang membedakan itu. Terus yang membedakan apa lagi? Di sini ada cabang nggak? Apakah arusnya sama semua di sini? Sama nggak? Tidak. Tidak sama. Kenapa? Kalau tadi kalau seri I-nya sama semua, tidak bercabang lah. Kalau ini dia bercabang. Terus gimana? Nah, maka harus kita misalkan, ya. Misalkan ini arusnya kemana nih? Ke kiri ya. Nah, ini kita anggap I1. Ini arah arusnya kemana? Ke kanan ya? I2. Set begini, maka bergabung keluar. Nah, ini I3. Atau tadi munculnya kan ke sini, boleh di sini pakai I3 juga boleh. Cuman supaya enak aja saya taruh di atas. Arahnya ke situ. Sampai sini siapa yang bingung? Jadi arah loop menentukan arah arus. Jangan arah loop kemana, arus kemana. Karena saya memperhatikan siswa yang nggak begitu paham, arah loopnya ke sini, arah arus I1-nya ke kanan. Saya bilang itu loop buat apa? Katanya harus loop dulu. Iya itu dia, si arus ini ngikutin loop. Nah kalau kayak gini maka berlaku hukum Kirchhoff 1, hukum 1 Kirchhoff, masuk sama dengan keluar. Berarti kalau kayak gitu I3 sama dengan I1 tambah I2. Siapa yang bingung sampai sini? Nggak ada. Nah ini yang membedakan ya. Jadi di sini harus menentukan arah loop dua loop yang tadi sama ada persamaan tadi tuh. I3 sama dengan I1 tambah I2. Jadi yang membedakan itu aja. Sisanya sama persis. Ya. Boleh nggak ini I3, ini I1? Boleh. Penamaan silahkan. Tapi biasanya yang enak di sini I3. Oh iya benar, kita belum membuat titiknya. Misalnya di sini A, B, C, D, E, F. Gitu ya. Oke, kita lihat loop 1. Berarti loop 1 dari mana? Mulainya?
Mau dari mana? Loop 1, A, B? Bebas, Mas. Bebas. Mm-mm. Boleh, kalau bebas saya mulai dari A ya. Oke. Berarti mulai dari A ke B, ke C. C, ke F. ke F, ke A. Kalau loop 2, berarti mau dari C boleh? Ya. Iya deh. C, F, E, Iya, D, C. lagi. C. Oke, kok gitu? Karena dia searah jarum jam. Ingat ya. Nih. Udah habis ini kertasnya. Oh iya bener, udah habis kertasnya. Ya, karena sudah habis maka kita tambah. Kirain udah beres mas, enggak, kita tambahin di sini. Twing. Tanggung. Takutnya kalau nggak selesai itu nanti pas tidur tuh jadi nggak nyenyak gitu kan. Aduh ini gimana gitu kan. Oh nggak, masa nyenyak-nyenyak aja tidur. Oke. Kalau saya biasanya aduh kepikiran gitu kan. Kepikiran utang maksudnya. Aduh. Bukan ini. Nah sekarang kita lihat. Kita akan mulai tadi loopnya ini. Oke, jalan. Saya tanya satu-satu, oke, supaya nggak tidur. Bukan nggak ngantuk, nggak tidur. Jalan. Tadi yang gabung pertama itu Brena. Jalan Brena. Wah, tahu gitu saya gabungnya belakangan ditanya melulu ya. Oke, Ivana kalau gitu. Ivana, saya mulai jalan dari A sampai B. Ketemu apa Ivana? Halo? Ya, halo. Ya, ketemu apa Ivana? Itu yang 2. 2. Berarti kalau ketemu 2 dikalikan dengan? Kalau R harus dikalikan dengan? Dikali I. I. I-nya I berapa yang lewatin 2? I1. I1. Ya, jadi bedanya di situ. Kalau tadi ada I1, ada I1 saja yang loopnya 1, tapi kalau sekarang di sini ada 3, maka kita harus tahu I yang mana. Oh, berarti kalau loop 1 berarti di sini 2 dikali I1. Jalan lagi. Ketemu siapa Rasya? Ketemu E. Ketemu E. Jadi berapa? Ditambah 10. Tambah 10. Jalan lagi. Ini saya nggak tunjukin jalannya sekarang ya. Ketemu siapa Naswa? R. R. 6. 6 dikalikan dengan? I1. I1 atau I3? I3. I3. Oke, karena dia udah bercabang. Dan cabangnya yang ini kita anggap dia I3. Jalan lagi. Ketemu siapa? Brena? Ketemu 4. 4. Positif, negatif? Negatif. Negatif. Min 4. Jalan lagi. Ketemu siapa? Ivana? Halo. 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 Ketemu siapa Ivana? Ya. Tadi baru sampai sini. Sebentar. Ketemu 6. Kita ke sini tadi. Udah 2, Kan udah dia dari 10. I3 naik terus ke kanan. Nah, Atau gimana? ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. A, Soalnya B, C, C, F, F. Oh iya, A. dia balik lagi ya. Karena dia satu loop. Kalau kita mulai dari A, maka balik lagi ke A. Kalau kita mulai dari C nanti, berarti nanti balik lagi sampai C. Jadi ketemu apa, Ivana? Ketemu 2. Positif, negatif? Negatif. Negatif.
sama dengan 0. Kenapa 0? Kan tertutup dari A sampai A lagi. Siapa yang bingung sampai sini? Oke, nggak ada yang bingung. Berarti ini 2I. 1 tambah 10 tambah 6I3. 10-nya langsung aja ya. Tambah 6I3. 10 dikurangin 6, 4 ya. Min 4 ya. Iya. I1 tambah 3I3 sama dengan min 2 ya. Persamaan yang kedua. Loh, kok udah yang kedua aja? Yang satunya mana? Ini yang satunya. Nah. Oke, sekarang kita loop 2. Iya. Dari berarti dari Rasya. Kita mulai dari C, Rasya. Oke. Jalan Berarti ketemu R. berapa jadinya? 6I3. 6I3. Terus Naswa? Negatif 4 ya, Mas. Negatif 4 ini Naswa merasa tinggal ditukar aja ya tadi ya? Iya. Oke, negatif 4. Terus Brena, ketemu apa Brena? Plus 6 gak sih? Plus 6 gak sih? Oke, berarti kalau gak sihnya saya tahu tuh itu Brena. Karena Brena tuh kalau ditanya Gak sih. gak sih, oke ya. 6 gak sih? Oke, itu berarti Brena. Oke, jalan lagi. Ketemu berapa Ivana? 2. Kalau 2 dikalikan dengan? I2. I2. Sama dengan? 0. Oke, jadi di sini 6I3, 2I2 ditambah 6I3. Ini 2, berarti min 2 ya? Iya. Min 2 berarti di sini I2 ditambah 3I3 sama dengan min 1. Persamaan yang ketiga. Udah gini mau diapain? Eliminasi. Substitusi. Nah, Eliminasi. boleh eliminasi, boleh substitusi. Bebas selanjutnya Maya. Udah kebayang kan? Makanya saya hapus. Udah ya tadi ya di sini ya. Oke, kita bisa gimana tuh enaknya ini? Ada yang sama nih sebetulnya. Eliminasi. Kalau ini sama ketemu I1 sama I2 ya. Terus I1 sama I2 hubungannya apa? I3. Atau boleh I3 itu I1 tambah I2. Kita ini aja ya. Konvensional aja deh. Tambah 3 dalam kurung I1 tambah I2 sama dengan min 2. Berarti I1, berarti ini 4 I1 ditambah 3 I2 sama dengan min 2. Nah, terus yang ini tadi yang 2. Yang 3-nya berarti I2 ditambah 3, I1 tambah I2 sama dengan min 1. Berarti 3 I1 ya? Ditambah 4 I2. Iya. Jadi Min 1. Ini yang ketiga. Nah, baru ini kita eliminasi. 4 I1 ditambah 3 I2 sama dengan min 2. 3 I1 ditambah 4 I2 sama dengan min 1. Kita cari yang mana aja boleh ya. Yang mana aja boleh, berarti ini kita cari, kita jadi kali 3 aja deh. Kalau ini supaya sama apanya ya? Kali 3. Ini kali 3, ini kali 4. Berarti 12 I1 tambah 9 I2 sama dengan 6. 12 I1 tambah 16 I2 sama dengan min 4. Kurangin ya? Iya. Kalau dikurangin berarti min 7 I2. Min 7 I2 sama dengan Min 2. min 2.
Iya. Berarti I2 sama dengan 2/7. 7. Berarti I1-nya berapa tuh? Atau kita lebih baik ini, cari lagi. 4I1 ditambah 3 dalam kurung gitu ya. Iya. Oke, nah ini nih. Emang jeleknya tadi tuh. Biasanya angkanya ampun-ampunan. 4I1 sama dengan 3, 6, 6/7 pindah ruas 6/7 berarti min 6/7 itu min 14/7 dikurangin ya? Iya. Dikurangi 6/7 berarti min 20/7 dibagi 4 berarti 5. Berarti min 5/7 ya? Iya. I1-nya min 5/7 kan? Sedangkan tadi kita punya persamaan I3 sama dengan I1 tambah I2. Berarti min 5/7 ditambah 2/7 ya? Iya. Jadi I3-nya 3/7. Kalau masih ingat, tadi gambarnya kayak gini. Betul nggak? Iya. I1. Mas, itu jadi min 3/7 apa? Oh iya betul min. Oke. Betul. Ada lagi? Udah ya? Ya. Nah, karena kayak gini, berarti ini salah gambar kita. Bukannya salah gimana-gimana. Terus Mas mulai dari awal? Enggak. Mulai dari belajar lagi SD kelas 4. Lama amat. Enggak ya, enggak seawal itu ya. Tinggal di sini aja kita ganti. Tadi I2-nya positif, berarti tetap dia seperti ini. I2-nya 2/7. I1-nya negatif. Tadinya ke kiri, berarti sekarang jadi ke kanan. I1-nya jadi 5/7. I3-nya negatif, tadinya ke atas jadi ke bawah. 3/7. Betul nggak masuk sama dengan keluar? Betul ya, 5/7 sama dengan 2/7 tambah 3/7. Nah, ini untuk mencari masing-masing arusnya. Bingung nggak? Enggak. Nanti yang ditanya V misalnya, yang biar gampang aja ya. Kok biar gampang? Iya, karena udah jam segini. Sebetulnya sih saya nggak masalah, cuman kan takutnya saya mengganggu. Ada kegiatan yang lain kan. Kedua sama Kenesia itu sampai jam 11:30. Saya pernah ngajar sampai jam 12:30 coba. Aduh, Mas nggak ngantuk? Enggak sih, saya bilang kan. Ya udah. Jadi saya ngajar sampai besoknya. Nah, itu pengertian yang sebetulnya tuh. Ngajar sampai besoknya. Tadi berapa ini? 6. 6 ya. Misalnya berapa VCF? C sampai F. Jadi gimana tuh? Berarti 6I3. 6 dikali? I3. I3-nya berapa? I3-nya min 3/7. Min 3/7. Terus? Terus dikurang. Dikurang tadi berapa ini? 4 ya? Oh ya. Kurangin 4. Siapa yang bingung sampai sini? Ini saya misalkan VCF. Nanti ya bisa VBC, V macam-macam bisa. Tapi kayak gini aja ngerjainnya. Karena ini rangkaian terbuka ya tinggal sama denganin. Ini ke atas berarti negatif. 6 ketemu 3/7. Karena ke atas minus. Min 18/7 dikurangin 28/7 ya? Iya. Berarti min 46/7. Itulah VCF. Begitu saja sih. Oke. Waduh Mas panjang bener. Iya. Dan keluar, biasanya keluar.
nggak kira-kira, biasanya waktunya nggak cukup. Makanya ngerjainnya nanti closing latihan tuh ya udah gitu loh. Kadang nggak mikirin macem-macem, ya udah langsung dikerjain aja. Karena dia udah tahu caranya seperti apa. Oke, ada yang mau ditanyakan? Hari ini kita udah belajar tentang mana tadi? Rangkaian Watson atau disebutnya delta. Cara mencarinya tadi lumayan panjang. Waduh, ternyata ada yang lebih panjang ya, yaitu hukum 2 Kirchhoff dengan 2 loop. Tapi kalau 1 loop tadi masih gampang ya, karena cuma 1. Tapi kalau udah 2 loop, nah seperti ini akan mulai rumit. Padahal gitu-gitu aja caranya mah. Jadi kalau arusnya minus, berarti arahnya berbeda dengan arah loopnya. Dan itu harus diperbaiki di akhir. Nah ini diperbaikinya seperti ini. Oke, Brena, Naswa, Rasya, Ivana, ada yang mau ditanyain? Cukup sih, Mas. Cukup ya? Iya. Oke, jika cukup, kita cukupkan. Oh iya, lupa tuh saya. Selasa itu kan tanggal merah ya? Iya. Ya, tanggal merah. Kalau nggak salah tanggal merah, dia Idul Adha. Nah, saya tanya Mbak Musi, itu mau dipindah ke Senin dulu nggak untuk minggu depan? Ada acara nggak di hari Senin jam 4:30? Nggak ada sih, Mas. Aku ada jadwal latihan. Sampai Oh jam ada, setengah. jadi jam berapa? Dari jam 2 siang sampai jam 5:30. Latihan apa? Latihan catur. Oh iya kan suka catur ya. Oke, nah nanti di Naswa punya nomor Mbak Musi kan ya? Ada, Mas. Nah nanti coba di WA lagi ya, mau dipindah hari apa atau tetap jadi Selasa depannya, tidak masalah gitu ya. Kalau mau jadi Selasa depannya, jadi nanti ada kelebihan bayar di bulan ini nanti dikurangin ke bulan depan, gitu aja. Oke, Mas. Ya jadi intinya sih ketika liburan, ketika dihitung nanti kita akan masukkan ke bulan selanjutnya. Jika tidak ada yang ditanyakan, jangan lupa nanti WA Bang Musi, terus nanti saya kirimkan jadwal ini ya, jadwal belajar, jadwal kegiatan selama 1 pekan, tolong nanti isi, dikumpulkan minggu depan ke saya. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Mas. Oke, sama-sama.